Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pelajaran mikroprosesor dan mikrokontroler. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang dasar Arduino. Oke, apa itu Arduino? Nah, mungkin agak asing di telinga kalian ya. Tapi mungkin untuk yang sudah PKL atau yang sedang PKL pasti tahu apa itu Arduino. Arduino merupakan papan tunggal mikrokontroler serbaguna yang bisa diprogram dan bersifat open source. Platform Arduino sekarang ini menjadi sangat populer dan dengan pertambahan jumlah pengguna baru yang terus meningkat. Hal ini karena kemudahannya dalam penggunaan dan penulisan kode program. Tidak seperti kebanyakan papan sirkuit pemrograman sebelumnya, Arduino tidak lagi membutuhkan perangkat keras terpisah atau downloader untuk memuat atau mengupload kode baru ke dalam mikrokontroler. Cukup dengan menggunakan kabel USB untuk mulai menggunakan Arduino. Selain itu, Arduino IDE menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan versi yang telah disederhanakan, sehingga lebih mudah dalam belajar pemrograman. Arduino akhirnya berhasil menjadi papan sirkuit pemrograman paling disukai hingga menjadikannya sebagai bentuk standar dari fungsi mikrokontroler dengan paket yang mudah untuk diakses. Ya, jadi tadi sedikit penjelasan mengapa Arduino menjadi sangat populer gitu di masyarakat, khususnya para engineer, karena sangat mudah dipelajari dan menggunakan bahasa pemrograman C++ seperti itu. Arduino sendiri memiliki banyak jenis ya, yang ada pada gambar ini. Yang pertama ada Arduino Uno, Arduino Mega 2560, ada Arduino Zero, ada Arduino Pro, ada Arduino Micro, dan ada Arduino Pro Mini. Nah, yang akan kita pelajari bersama-sama adalah Arduino Uno. Untuk tingkat pemula ya, untuk tingkat dasar Arduino Uno sangat cocok ya, karena fungsinya memang bisa menyesuaikan ke Mega maupun ke Arduino Nano seperti itu. Jadi yang akan kita pelajari adalah Arduino jenis Arduino Uno. Nah, spesifikasi Arduino Uno. Ya, Arduino Uno merupakan versi terbaru dari keluarga Arduino, berbasis mikrokontroler ATmega 328, menyempurnakan tipe sebelumnya yaitu 2 Milanov. Perbedaan Arduino tersebut adalah tidak menggunakan IC FTDI atau Future Technology Device International USB to Serial sebagai driver komunikasi USB-nya, tetapi menggunakan mikrokontroler ATmega 8U2 yang diprogram sebagai konverter USB ke serial. Uno sendiri diambil dari bahasa Italia yang artinya satu. Nah, di sini saya memiliki spesifikasi hardware dari Arduino Uno ya. Yang pertama menggunakan mikrokontroler jenis ATmega 328, beroperasi pada tegangan 5 volt. Ya, tegangan inputnya adalah 7 sampai 12 volt. Memiliki digital I/O atau input output sebanyak 14 pin, memiliki 6 PWM channel, memiliki 6 analog input. Selanjutnya memiliki memori flash sebesar 32 KB. Ya, 0,5 KB digunakan oleh bootloader, 2 KB RAM dan 1 KB EEPROM. Frekuensi clocknya 16 MHz. Nah, itu tadi spesifikasi dari Arduino Uno. Nah, pada Arduino Uno itu sendiri memiliki 3 bagian utama. Yang pertama ada power supply, yang kedua ada input output atau biasa kita sebut I/O, yang ketiga ada analog input. Kita bahas satu persatu. Supply. Pada Arduino board ada dua pilihan sumber tegangan yang dapat digunakan, yakni dari port USB maupun dari power supply eksternal. Dengan menghubungkan port USB di komputer atau laptop dengan Arduino, maka secara otomatis power supply Arduino bersumber dari port USB. Untuk sumber tegangan eksternal atau non-USB, yakni dengan menghubungkan Arduino board dengan sumber tegangan DC. Tegangan yang direkomendasikan adalah 7 sampai 12 volt. Jika kurang dari 7 volt akan menyebabkan ketidakstabilan tegangan, sedangkan jika lebih dari 12 volt akan menyebabkan panas dan akibat fatal berupa kerusakan pada board Arduino. Yang kedua ada input output. Pada Arduino Uno terdapat 14 pin digital input output. Secara umum berfungsi sebagai part input output biasa.
Namun, ada beberapa pin yang mempunyai fungsi alternatif. Sebagai contoh, pin 2 dan 3 juga sebagai pin interupsi eksternal. Kemudian, pin 5, 6, 9, 10, dan 11 dapat dipakai untuk PWM atau Pulse Width Modulation, yang sering dipakai untuk kendali motor DC maupun motor servo. Tabel di samping menunjukkan nomor dan fungsi pin pada Arduino Uno. Ya, kalian bisa baca sendiri ya. Nomor pin 0, fungsinya digital I/O 0, fungsi alternatifnya bisa jadi RX atau serial receiver. Ya, di sini ada 14 pin, dimulai dari 0, jadi 0 sampai 13, dihitungnya 14 ya. Seperti itu. Ini ada analog input. Arduino memiliki 6 pin analog input berfungsi membaca sinyal masukan analog seperti sensor analog. Meskipun demikian, pin analog input dan out dapat pula digunakan untuk keperluan digital I/O. Tabel 23 menunjukkan nomor dan fungsi pin input analog. A0 fungsinya sebagai analog input 1 dan seterusnya sampai A6. A4 dan A5 memiliki fungsi alternatif, yaitu sebagai SDA dan SCL ya, apabila kita mau menggunakan I2C pada LCD. Mungkin yang sudah PKL paham nih maksudnya. Nanti yang belum kita bahas langsung, kita praktekkan langsung pada saat PKL. Arduino memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk membuat berbagai proyek berbasis microcontroller. Contohnya yang dapat dibuat dengan Arduino antara lain untuk membuat simulasi lampu, membuat robot, mengontrol motor DC, mengontrol motor stepper, pengatur suhu, display LCD, dan masih banyak yang lainnya. Nanti kita praktekkan pada saat di sekolah. Sekian materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, silakan kalian kerjakan resume dan tugasnya dengan baik agar dapat memahami materi yang disampaikan. Kalian juga bisa tambah dengan explore di Google atau YouTube mengenai Arduino. Di sana ada banyak sekali mengenai Arduino. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.